dan juga Wen Tianlin. Wen Tianlin harus diwaspadai ya, karena terakhir kali kita bertandang ke sini, Wen Tianlin mencetak brace dan membuat kita kalah 2-0 saat itu. Brace dan kemudian dengan outcome 2 gol keunggulan Vietnam, dan juga dari line up tadi yang mungkin kalau gini tadi dari line memberikan sepertinya sangat agresif dan akan menekan, dan ini ujian bagi skuad asuhan Sintayong yang menampilkan para pemain yang sudah muncul di layar Anda. Ya, sepertinya memang akan tampil dengan 5-4-1 yang bisa bertransisi menjadi 5-2-3 ya, di mana di sisi kanan Astawi, di sisi kiri ada Nathan, dan yang menarik tentunya adalah di lini tengah Tom masuk menggantikan Invarianer yang memang mendapatkan demam, dan kita tunggu bagaimana cara bermain Tom bersama dengan Marcelino. Ya, apakah tetap seperti gayanya ketika bermain di Eredivisie atau apakah juga harus melakukan penyesuaian kali ini? Dan harus lihat juga bahwa Marcelo Ferdinand, pemain yang terkenal dengan atribut attackingnya, tapi begitu underrated ketika defending. Transisinya menjadi pemain yang memotong serangan lawan ini kerap kali terlepas dari monitor para pengamat sepak bola, padahal dia begitu unggul dan luar biasa. Ya, dan di lini depan kita juga akan nantikan ya bagaimana Ragnar Ragnamun akan bermain. Dia masuk ke starting 11 menggantikan posisi dari Rafael Strike. Ini dua pemain yang juga agak berbeda karena secara size Ragnar ini juga cukup ideal untuk bisa terus berduel dengan para pemain bertahan dari Vietnam, dan nanti Hoki bisa saja menjadi kayak nih. Dia bergerak untuk kemudian memberikan ruang bagi Ragnar melakukan overlap. Dan juga skema yang akan disajikan, dan juga tentunya aksi dari Ragnar Ragnamun dan Tom dan Hei yang menjadi dua nama andal yang bisa dan siap tampil bagi tim Garuda dalam laga yang sekali lagi sangat vital, begitu krusial bagi Sintayong dan pasukan Garuda untuk terus menjaga kesempatan bisa mendampingi hak yang sudah dipastikan menjadi champion dari UF, dan kita akan diberi sesaat karena belum siap 100% tadi sebelum angka pertandingan. Dan pemirsa, kita sekarang membuka persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Nidin di Vietnam, tuan rumah Vietnam dengan jersey serba merah coba kuasai possession di awal persaingan, dan tentunya tim Garuda dengan jersey serba putih beraksen garis merah akan berjuang memperebutkan bola kali ini. Satu kesempatan dari sektor sebelah kiri dengan JSS dengan baik tadi memantau ancaman yang coba dibangun oleh pasukan Vietnam, dan ini juga memang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia di pertahanan, karena sebelum dua laga ini pun kita kehilangan Elkan Daget dan juga Yordi Amat yang mendapatkan cedera. Kemudian sekarang Sandy Walsh akumulasi kartu, jadi memang Indonesia akan sangat dibutuhkan di pertahanan. Bufantan pemain Vietnam dengan jersey nomor 17 tampil sejak awal laga ini yang biasanya menjadi antagonis bagi Garuda juga, dan dalam beberapa laga justru menjadi pemain yang masuk dari bangku cadangan. Kali ini ketika dibutuhkan hasil 3 angka bagi Vietnam, maka dia tampil sejak awal persaingan. Nathan Chung tadi dan yang terhadap satu kesempatan untuk bisa merangkai serangan di sektor sebelah kanan yang pertahanan dari Vietnam, bagaimana upaya dari Ragnar Ragnamun bersama dengan Nathan Chung coba melewati Tam Xuan Man. Dan ini kan tapi kita lihat lagi recycle tag dilakukan oleh Marcelino tadi. Satu kesempatan umpan yang juga dimanfaatkan dari aksi akselerasi sebelah kiri tadi. Sentuhan terakhir sepertinya dari seorang pemain Vietnam membuat keunggulan dari Ragnar Ragnamun langsung diperlihatkan, begitu direct dia menekan dan sangat cepat membuat kelimpuhan tadi zona pertahanan Vietnam di sisi sebelah kanan. Ini yang kita bahas sebelum pertandingan, Adi Ragnar yang memang akan lebih nyaman untuk bisa berduel dengan para pemain bertahan Vietnam, karena secara size dia begitu luar biasa. Untuk ukuran seorang winger cukup besar badannya. William Phillips, sang penjaga yang sudah banyak berbicara di media dengan kesiapan dari Vietnam untuk bisa melayani penampilan Indonesia kali ini akan mendapatkan ancaman dari Tom Hei. Konsentrasi penutup set piece akankah berbuah hasil manis bagi pasukan Garuda. Kesempatan kali ini bagi Rizky Ridho tadi belum berakhir. Jair sesaat terjatuh dan lagi kesempatan gagal tadi Hooker. Serangan balik tidak kali ini dirangkai oleh Vietnam. Garuda menang jumlah pemain dan sangat baik bisa menetralisir keadaan yang sempat tentunya mengkhawatirkan dengan ketangkasan dan kesempatan dimiliki oleh Tam dan juga Bufantan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Marcelino Ferdinand tadi ternyata seperti yang begitu luar biasa, begitu underrated dia ketika bertahan. Begitu cepat dia tadi tidak melihat lagi, tidak menyesali peluang yang terbuang, dia langsung mundur ke belakang dan berhasil mengejar pemain dari Vietnam. Jadi mencari kesempatan di antara pemain tengah dan pemain bertahan Indonesia, dia coba menguasai bola singkat untuk membuka kembali tapi tidak sesuai dengan rencana tadi. Wen Tianlin tadi mundur untuk mencari bola, tapi tampaknya juga masih ada ketegangan di antara para pemain Vietnam, karena sekarang tekanan sangat besar dari mereka. Ini momen yang tepat tentunya untuk bisa mencuri kemenangan pertama di Hanoi sejak 2004. Bola yang behind, Hoki Caraka yang beradu kecepatan kali ini masih bisa dihentikan dari aksi dari Hoki Caraka.
lebar dari Kapten Gohonggo. Kembali dalam situasi 1-1, masih sangat tenang Justin Hutner tadi. Ya, dan inilah kelebihan dari Hutner ya, dia bisa tahu kapan harus datang, kapan harus menunggu ketika lawan melakukan serangan. Ada panjang dari Arman Lari, mampu dipotong di udara, tapi kembali dikuasai sang penjaga gawang yang tidak tampil di laga sebelumnya. Karena Anda mungkin tidak akan menyangka dia akan tampil di Vietnam tadi, karena memang situasi membutuhkannya. Situasi Nadio mengalami demam dan juga Adi Satrio yang sakit ketika sudah di Vietnam. Ada intercept tadi menuju lagi serangan, speed coba didapat, kali ini harus waspada. Sepatan berbahaya tadi yang melewati hadangan JXS diberikan oleh Kuat Fantan, satu lagi nama yang terus beredar dan sempat kita bicarakan revenge dan ancaman yang dia berikan ketika memberikan tekanan. Ini patut diwaspadai lebih dini oleh lini pertahanan Indonesia. Ya, Fantan kalau kita lihat juga di laga Piala Asia, setiap kali melihat gol dia langsung akan mengambil dibandingkan dengan pemain-pemain depan Vietnam lainnya. Oke, yang turun cukup jauh tadi dan kali ini memberikan lagi semangat di kanan di sektor sebelah kiri bagi pasukan merah putih. Kembali, hey. Rizky Rido. Asnawi Mangkualam. Bergancat kali ini Asnawi Mangkualam Bahar memberikan umpan tadi yang ada di belakang dari Kang Hei. Coba kembali tadi. Kali ini melakukan aksi dari Wang Tuk tadi. Ya, dan lagi-lagi Hutner kita lihat 8 intercept di laga pertama, Hutner mencatatkan 6 intercept dan kemudian terbanyak di antara para pemain Indonesia lainnya. Ya. Gagal tadi satu upaya after dari Ragnar Ratmangun bisa melewati hadangan lawannya. Dan sejauh ini Adi, kita melihat debut dari Tom dan juga Ragnar yang begitu impresif. Ya. Dia mampu menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Tom di lini tengah memang sedikit lebih depan dibandingkan dengan Marcelino, dan Marcelino tadi tampil lebih dalam dibandingkan dengan biasanya. Seperti Ragnar, kita lihat memang tidak butuh waktu lama untuk bisa melakukan koneksi dengan Nathan di sisi kiri. Lepas kedua tadi gagal dimanfaatkan dengan baik. Satu kesalahan dicuri oleh Hoki Caraka. Tendangan jarak jauh yang ditawarkan oleh Hoki Caraka menjadi upaya pertama yang dilontarkan oleh pasukan Garuda menuju gawang dari Philip dan juga Vietnam. Ya, sedikit saya tadi kesalahan dari pemain depan Vietnam, kita Hoki dengan percaya diri langsung melepaskan tembakan. Ini serangan kami pertama Indonesia lagi ini. Rizky Rido dengan tenang tadi. Antisipasi bola berbahaya di zona pertahanan dan balik pertahanan untuk Indonesia. Ini Nathan, namanya di Alfonso oleh Swansea City di divisi Championship, tapi tidak mendapatkan banyak kesempatan ya, sehingga harus dipinjamkan. Sekarang satu tim bersama dengan Tom, Ya. juara divisi, sampai Kalimantan. Dan menjadi kenyamanan karena dua penggawa dari Indonesia tampil di RDVC memperkuat tim RMP yang cukup menunjukkan juga. Nah, di persaingan RDVC musim kali ini dengan dua pemain Indonesia yang termasuk Oke, yang hadir di lapangan tengah kali ini. Vietnam coba menekan lagi, mampu dihentikan oleh Witan Sulaiman, coba merangkak naik kali ini. Kesana lagi bagi Nathan Cho, mampu dihadang tadi, berbuah tendangan penjuru bagi Indonesia. Ya, jauh lebih baik kita mengawali pertandingan dibandingkan dengan laga di Asia Greka. Maka tadi kita lihat Witendung. Saya juga cukup kecewa dengan rekan-rekannya dari Thailand ketika build up ya. Mereka menghilangkan bola dengan mudah dan ada momen transisi dari bagi Indonesia. Witendung tentunya seorang diri mendapatkan ancaman sangat berbahaya tadi. Salah satu nama senior yang juga absen ya di Piala Asia karena cedera. Tapi kami sudah kembali. Sekarang pojok kembali bagi Indonesia, harapan terciptanya tekanan. Tom Hei, Jensen! Imagine Stadium Vietnam, pasukan Garuda mengepakkan sayap yang begitu tinggi. JXS, Anda memang layak menjadi bintang, tampil tepat dengan timing luar biasa. Headingnya tidak mampu digapai oleh Philip Nguyen, memberikan keunggulan bagi Merah Putih 1-0 atas Vietnam. Ya, seperti mengulang umpan dari Boa Solosa kepada Mauli Lesi di 2004. Jangkrik kenapa bisa gak dijaga? Indonesia menghentak Hanoi. The Professor, Tom Hei, umpan yang begitu terukur dan Yes, datang dari belakang, lakukan sundulan dari Venezia, membawa Indonesia kali ini mengejutkan di Asia. Dan kali ini Adi, situasi yang berbeda kita dapatkan, kita ambil keunggulan dan kita harapkan ini bisa dipertahankan. Zona aman, begitu stuck. Vietnam mudah sekali untuk bisa dimanfaatkan oleh JXS yang sepertinya sudah diatur dengan rapi oleh coaching staff, berbuah hasil di lapangan. Tom Hei dengan satu umpan yang luar biasa tadi.
Itu bola sit, mosok pelanggaran. Gol dari dia adalah kebetulan. Tapi itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang sudah kita buat dari latihan. Dan lagi-lagi, karena ini bukan sebuah keberuntungan tadi, tapi sesuatu yang sudah kita latih dari latihan. Dan memang dieksekusi dengan begitu sempurna. Dan dua penalti sudah kita dapatkan, dua-duanya mampu mengancam. Tyson coba langsung mereply. Tertinggal gol cepat. Vietnam. Distribusi yang kurang sempurna tadi dari pemain yang terus menjadi poster boy di era Petrucci, tapi juga terus melempar. Harapannya adalah struggling dengan Vietnam yang bisa mencari poin mereka, karena Indonesia dengan shape pertahanan seperti ini terus saja mempersulit build up dari pasukan Vietnam. Vietnam tadi menjimpaku dia. Dan lagi-lagi selalu ada hasilnya di situasi second goal bagi Indonesia. Dia tentu kali ini menjalankan tugas yang berbeda, tapi sejauh ini mampu dijalankan dengan baik oleh Lido. Ambil Ari berikan kepada Asnawi Makwalat tadi. Tom Hay Witan dari 7. Gagal tadi satu upaya umpan dari Hoki Caraka. Dapat ke dalam Bufantan. Tyson baik terbaca. Nathan Chu tadi pas benar tanpa bola tampil begitu apik. Dan lagi-lagi menunjukkan kualitasnya, kepentingannya bagi lini tengah dari Indonesia. Satu umpan kali ini. Hernando Ari di posisi Kecolongan tim kita, bro. Baru 11 menit tapi sudah ada 2 penyelamatan yang oleh Hernando Ari. Kali ini kita sedikit lengah. Ada situasi di mana kita bisa melakukan overload di sisi kanan ya. Beruntungnya kayaknya ada sedikit gangguan yang oleh Jay membuat akhirnya sundulan pun tidak terlalu kencang kepada Hernando. ya, William Kevin dengan satu kesempatan mulut kawang oleh Hernando Ari tadi. Giants Asnawi Makwalat. Witan dari lapangan tengah berkreasi dia, topang oleh Jay. Opsinya back pass pada Hernando Ari. Ya, di momen seperti ini memang kita membutuhkan umpan-umpan dari Hernando ya kepada Asnawi dan juga Nathan. Witan Sulaiman cermin tadi mencari kontak dan pelanggaran dilakukan dari hadangan dari belakang Tyson. Begitu dewasa tadi kita karena Witan melindungi bola dalam pertandingan. Defensively dia masih struggle lagi untuk bisa menghadang. Kita belum melihat ya. Kakiku sakit, aduh dur. Diinjak tahu. Witan Sulaiman yang kalau di dimensi lapangan sangat terhimpit dan ruang yang begitu sempit, dia bisa berkreasi dengan kemampuan individu dan imajinasinya. Ini pemain yang juga tentunya dia tergantikan dan Awas kamu kalau gak bisa dinasehatin. Iyo sih. Tidak perlu rasanya karena situasinya cukup menguntungkan kali bagi Indonesia dan pelanggaran pun sudah didapatkan, jadi tidak perlu ada protes yang berlebihan tentunya. Kembali servis tendangan dari Tom Hay. Buffett tadi Raptor kali ini cukup nyaman posisi bola sejenak. Nathan Chu, Marcelino Ferdinand. Kembali ada space tercipta di sisi sebelah kiri. Umpan datar tadi gagal dilayangkan karena ada Ivan Kluin. Ya offside tampaknya tadi karena ketika mendapatkan bola dari Marcelino Ferdinand. Tapi lagi-lagi kita melihat bagaimana ada situasi-situasi di mana kita bisa menganggap defense dari Vietnam ya, dengan kombinasi di kedua sisi sayap. Ini yang harus terus dilakukan tentunya karena dua wingback Vietnam kan sangat agresif ya. Akan ada banyak peluang yang mereka tinggalkan nanti ya. Dan sudah diekspektasi dalam dua kesempatan tadi oleh Rakan bola NBI kombinasi dengan Hoki Caraka dan juga Hay yang sempat mengambil tadi pertahanan dari Vietnam. Distribusi bola panjang dari Philip Nguyen terhadap oleh Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand dari berikan umpan pendek pada Witan. Asnawi Makwalat kali ini melaju menggiring bola begitu progresif. Saat kesempatan bagi Hoki Caraka mampu digagalkan. Dengan counter pass dari Marcelino lagi luar biasa, kita mendapatkan posisi lain. Dan begitu cepat possession diambil alih oleh Indonesia. Umpan jambing Asnawi di kotak penalti. Cutback tadi masih terhadap. Namun lagi-lagi bagaimana kemampuan dari para pemain Indonesia untuk meretain possession dekat dengan kotak penalti. Vietnam ini mencari kendala dan begitu serius, dan Jesus menguji kesabaran dari referee Alineza. Kartu kuning dilayangkan di menit ke-15 tadi defender Garuda Jesus. Jadi tadi sedikit terlalu terburu-buru ya, dia mencoba mengambil sekali tadi. Dan memang tarikan harus dilakukan agar ada situasi counter attack bagi Vietnam. Tapi di situasi yang merugikan, situasi lagu baru berjalan 15 menit. Ya ini dia. Dia mencoba mengambil sekali dan tapi ternyata mereka menentukan up di sisi sebelah kiri permainan dari Vietnam. Lagi terlalu panjang tadi dan mudah untuk bisa diantisipasi oleh Hernando Ari. di fase bela memang Rizky Ridho akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan Maju semua.
gelandang untuk melakukan build up. Rizky tadi, Marcelo Ferdinand, Astawi kali ini. Oh, saat sentuhan apik dari Witan Sulaiman dan kali ini Marcelo coba dengan cepat melaju, sampai bola, Ya, lagi-lagi bagaimana pergerakan dari Lino dan Witan di sisi kanan ini bisa berkomunikasi dengan baik bersama dengan Astawi Mangkualam. Dan Witan di half space memang tampil sangat aman ya, jadi tidak terlalu tengah, tidak terlalu lebar, dan akhirnya disinilah dia bisa melakukan kemampuan terbaik ya. sangat menyulitkan bagi backline dari Vietnam mengantisipasi Witan yang dalam area-area sempit justru menunjukkan kualitasnya. Kali ini Fufantan yang harus dengan cermat tadi untuk bisa mengantisipasi apa yang coba dikembangkan oleh Astawi dan juga Witan. Lempar ke dalam bagi Garuda, Astawi Mangkualam. Marcelino Ferdinand kali ini pemain yang terus dipantau, dikunci dengan umpan akrobatik tadi hampir saja bisa diarahkan kepada Ragnar. Lagi-lagi di second phase, Tom Hay begitu penting. Ya, di fase dari transisi menyerang ke bertahan sejauh ini dua gelandang kita juga mampu melawan cover dengan baik ya. Tom Hay dan juga Marcelino ternyata memang kemampuan bertahan cukup baik tadi. Ya, ini membuat tidak ada kesempatan dari gelandang Vietnam untuk langsung mengalirkan bola ke depan dan mereka terus melakukan umpan-umpan panjang seperti ini. Ini seperti kebalikan pertemuan pertama ya, ketika di gelandang kanan kita yang dipaksa terus memberikan umpan panjang seperti ini. Ini lebih mirip kepada laga di Piala Asia, dimana kala itu di bahkan 10 menit pertama dengan 6 effort yang sudah dilayangkan ke gawang dari Vietnam. Bahkan kali ini di bawah 20 menit Indonesia sudah mampu menciptakan keunggulan melalui gol tadi yang mampu dipersembahkan oleh Jay Inces dalam laga keduanya bagi Indonesia. Pemain asal Venesia ini sudah bisa memberikan kontribusi luar biasa, tidak hanya defending wise, tapi ketika dibutuhkan menciptakan gol dari bola mati, dia mampu mempersembahkan gol yang tentunya berarti signifikan bagi pasukan Indonesia. Dan memang masih ada beberapa nama yang juga kita tunggu nanti debutnya bersama dengan timnas Indonesia ya. Ada Martin Paes juga yang sebenarnya bersama dengan Ragnar juga, bersama dengan Tom juga. Tapi memang masih ada fase harus perpindahan federasi yang masih menunggu ACC dari FIFA tentunya. Dan yang terbaru juga Sainz Margono ya, baru mendapatkan warga negara Indonesia di posisi penjaga gawang. Ini membuat persaingan di level timnas nasional itu akan jadi mudah. Bahkan untuk timnas 23 pun banyak yang masih bisa dipanggil. Pemain yang semakin dalam dengan variasi dan juga kemampuan para pemain yang beredar di tidak hanya Liga Eropa tapi misalnya Martin Paes di MLS juga dengan aksinya yang begitu konsisten. Dan kali ini Astawi Mangkualam dengan interceptnya melaju dengan kilat berikan umpan Witan Marcelino dengan gagal kembalikan bola seperti tadi. Ya, tampak terkejut dari Marcelino kali ini Witan. Rizky Ridho waspada, Herman Lari harus dengan baik tadi mengamankan bola, sangat tenang di bawah ancaman kombinasi dari Rizky Ridho dan juga Hernando Ari, dan lagi-lagi Kuat Fankan coba mencuri kesempatan di sektor pertahanan dari Indonesia. Ya, komunikasi yang memang berjalan baik tadi antara Rizky Ridho dengan Hernando membuat kami tetap aman, tapi ini harus waspada umpan-umpan panjang di belakang garis pertahanan seperti ini. Tandukan dari Rizky Ridho dilanjutkan oleh flick header dari Tom Hay, bola dilebarkan oleh Witan kepada Nathan Cho. Gagal tadi. Ruang bagi Vietnam kali ini. Tyson. Ya, jarak Tyson dengan para gelandang lain memang ada jarak, membuat dia kesulitan untuk bisa mendistribusikan bola ke depan. Belum Vietnam. Central defender dari Vietnam yang terus mendapatkan ancaman dari para pemain ini depan Indonesia. Van Dijk coba memberikan umpan langsung ke depan tadi, tidak mampu dimanfaatkan dengan jeli oleh Fufantan. Ya, memang ada instruksi untuk memberikan bola-bola in behind ya. Jadi mereka mengincar lini di antara J dan juga Astawi serta di antara Hunter dan juga Nathan sih ini. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Hernando juga menjadi sweeper cukup baik sih ya. Jadi dia tahu kapan harus bisa keluar dari gawang. Peran sweeper keeper di sepak bola terutama internasional ya, di era modern ini sangat-sangat signifikan. Tangkas untuk mengamankan kotak penalti, tapi juga piawai memanfaatkan kecepatan dan juga kemampuan dengan kaki untuk bisa menjadi pemain tambahan di zona pertahanan bagi pasukan terutama Indonesia dengan tampil aktifnya Hernando Ari kembali mampu direbut tadi oleh Hoki Caraka. Tekanan kembali dirasa oleh Philip Nguyen, terus dikejar oleh Witan Sulaiman tadi. Nathan Cho, duel yang sangat baik dimenangkan oleh Nathan. Yang Nathan mampu menjalankan tugas di pertahanan dengan baik. Yang kita menunggu ya ketika dia melakukan overlap juga harus bisa lebih baik lagi bersama dengan Ragnar ya. Harus mengangkat bendera offside tadi. Hoki Caraka yang Reza Parita katakan adalah pemain depan dengan kemampuan bergerak sebagai decoy yang memang menjadi
satu rencana dari Sinteyong dengan kemampuan dari Witan dan juga Mas Haino serta Tom Hei dan Ragnar orang Mangun yang juga memiliki tendensi untuk bisa menopang serangan dari lini kedua. Dan ya memang membuatnya terus jadi pilihan utama ya, karena dengan pemain tersebut Asnawi kembali meretain possession, intercept dia dalam 3 kesempatan berujung serangan bisa dirangkai. Martin Ferdinand kepada Asnawi kembali. Jayinses kali ini bermain di ini dengan tekanan tapi seolah tidak dirasa oleh pasukan Garuda. Sejauh ini sangat membanggakan, game plannya sangat jelas dari Sinteyong dan bisa diinterpretasikan dengan begitu baik oleh para pemain dari timnas Indonesia. dan ini kita bahas dulu sebelum pertandingan. Adi memang tampil sebagai tim tandang ya, kita tidak boleh kemudian terlalu panas, kita harus bisa mengambil inisiatif lebih dulu, dan ini yang ditunjukkan oleh Indonesia belajar dari beberapa kesalahan ya ketika leg pertama di Gelora Bung Karno, dimana kita sedikit pasif di masa awal pertandingan, buat kita sempat antisipasi sulit. Jaga gawang Philip Hujan sudah dibangun oleh Vietnam yang berupaya bangkit. Masih yang sempurna, masih lagi pantang jatuh Ya, super pelanggaran. advantage dari referee Ali Reza tidak mampu dimanfaatkan tadi oleh pasukan Garuda. Dan kita lihat Hoki juga terus memberikan gangguan pada Philip ketika melakukan distribusi bola. Kemudian ke lini depan kita cukup baik sejauh ini untuk membatasi pilihan umpan ya dari para pemain Vietnam. Kami rebutan tadi untuk Hondo seperti Fu Fantan, dua pemain senior yang kerap kali dibantu cadangkan Philip Rusier, tapi kali ini menjadi pemain di babak utama. Tertulis lagi aksi dari para pemain Vietnam untuk merangkai serangan. Fu Fantan dan masuk mencari kontak yang bagi wasit Ali Reza terlalu murah untuk memberikan pelanggaran. Memang tampak dia mengincar kontak, tapi wasit pun tahu ya. Serangan balik kali ini Tom Hei memberikan ke sisi kiri. Ragnar bangun. Pendek kepada Tom. Sangat sulit bisa merebut bola dari penguasaan Tom Hei. Ragnar masih pendek dengan Nathan Cho. Ada ancaman lagi, Ragnar bangun. Satu tendangan. Anak-anak cuma bayang-bayangin saja coba dipepat sama 2 orang tidak bakalan bisa ngegolin. Kok begini ya guys, dari bulan-bulanan iki. Para pemain Vietnam kali ini mereka tertinggal 2 gol, dan di tribun para supporter itu pergerakan yang begitu luar biasa. Ragnar bangun melewati 5 pemain, dan ketika dia tahu tidak ada opsi untuk memberikan umpan, dia melihat Philip Wen, dan di saat itu pula dia menarik pelatuk, melakukan tembakan dari 19 dan boom, inilah dia gol kedua dari Indonesia. Ragnar orang bangun, dia lahir di Os, tapi gagahnya Garuda, dia adalah Indonesia. Kali ini Ragnar di laga debutnya mencetak gol dan membuat Indonesia unggul 2 atas Vietnam. 4-5 pemain dengan jersey, tapi anak Indonesia ini dengan penuh semangat dan juga tangan memberikan keunggulan 2 gol yang sangat digambah oleh Indonesia, dan tentunya semakin menohok dan memukul Vietnam. Dan Tom belum puas tadi, terus mencoba mencari gol berikutnya. Lanjut tadi gagal untuk bisa menutup aksi dari Tom Hei. Hotner Marcelino Ferdinand lenca-lenca dia akan berujung tentunya satu teguran dari wasit Ali Reza. Ya, Hopner juga tadi mengambil peran yang sangat besar ya di situasi gol kedua dari Indonesia. Untuk pertama kalinya dia melakukan overlap dan sangat efektif. Ketika dia melakukan overlap pada situasi overlap tadi bersama dengan Nathan dan juga Ragnar, membuat para pemain Vietnam bingung ya, apakah harus menutup jalur umpan, apakah harus menutup Ragnar, dan mereka memilih menutup jalur umpan, justru menyediakan jalur tol bagi Ragnar untuk masuk ke kotak penalti. Gak nyangka aku bro. Tertegun tentunya wajah-wajah dari Sama aku juga gak nyangka. dari Federasi Vietnam. Dan apakah keputusan mereka untuk tidak bernamai dan memperpanjang Park Hang-seo akan terus menjadi mimpi buruk yang tidak berakhir, karena datangnya Philip Rusier belum memberikan impact yang sesuai dengan harapan, dan lagi-lagi rekor dari Philip Rusier menghadapi Indonesia juga cukup memprihatinkan. Benar, kita tahu dari 2 pertemuan ya, dia selalu kalah hari. Bahkan 3 ya dengan kemarin di Gelora Bung Karno ya. Karena pertemuan pertama adalah di 2004 ya. Fantan terjatuh tadi, Fantan yang berupaya sekuat tenaga sebenarnya untuk bisa menjadi otak dari serangan yang dibangun oleh Vietnam, tapi terus saja terhalang.
Dan justru yang lebih terdengar suara dari rekan-rekan kita penggemar dari Merah Putih, supporter yang memiliki satu aksi luar biasa di Midin. Mereka outnumber tapi suara mereka lebih lantang. Tyson kali ini kembali gagal. Ada satu skema yang sepertinya belum bisa dijalankan dengan baik oleh para kegiatan, terutama menuju seperti di akhir lapangan lawan. Ya, kita lihat mereka baru menciptakan 2 peluang ya, dan setelah itu mereka begitu kerebatan untuk bisa melewati 2 gelandang kita, Marcelo dan juga Tom. Jadi memang Marcelo dan Tom ini tidak terus melakukan intercept, tidak terus melakukan pressing, tapi mereka selalu menutup jalur umpan yang memang dibutuhkan di situasi jumlah gelandang kita kalah dibandingkan lawan. Off the ball, komitmen, perjuangan, dan bagaimana Tompe dan Marcel Ferdinand kadang merelakan gaya offense mereka sedikit berkurang, tapi sangat signifikan dalam mendorong pertahanan yang baik. Bagaimana Marcel memulai pressure dan Kita lihat tadi bagaimana Marcel selalu ada di antara 2 pemain lawan ya. Jadi walaupun kita kalah jumlah di sana, tapi seakan sama jumlahnya. Ya. Hong Jung tadi, kita sebentar kali ini satu variasi coba dijalankan kembali terhadap Nathan Cho. Pemain yang jauh lebih bersinar di aksi keduanya, tampak lebih nyaman dan sudah mulai begitu menyatu dengan rekan-rekan. Kali ini tekanan dari Tyson. Dan berputar mencari ruang tembak, dihadang oleh Rizky Ridho. Kembali upaya dari William Tianggin. Kali kanan sudah terus dikembangkan oleh Fulfantan kali ini. Tertutup lagi. Tianggin terlepas. Tianggin disalahkan bola target. Terbuka. Untuk kali kedua di babak pertama. Lini pertahanan Indonesia dengan pergerakan cerdik yang coba dikembangkan oleh William Tianggin. Dan kita lihat Rusli karena sudah tidak bersabar ya Mas dari Vietnam dengan Udah saya kasih tahu, anak-anak harus andalkan serangan balik aja. dari situasi Vietnam mereka menciptakan peluang. Rizky Ridho tadi ditarik keluar ya di tidak ada pemain yang kemudian masuk ke belakang untuk menggantikan terakhir sehingga Tian Lin tadi bisa terbebas. Untuk lagi-lagi Hernando keluar dari sarang dengan begitu cepat dan menutup ruang tembak tadi. Jadi kita menjadi pemain dengan ancaman yang luar biasa di dalam pertahanan. Jika tidak mungkin seorang diri bisa merubah alur pertandingan yang sudah harus lebih baik dicermati oleh Jay Ilses, Rizky Ridho terutama. Ya, tapi kita juga sudah melihat memang ada 2-3 momen di mana Rizky Ridho terlalu bernafsu untuk melakukan pressing ya. Di mana sudah bukan posisinya lagi, tapi dia terus maju untuk melakukan pressing dan rekan-rekan yang lain tidak ikut, itu yang kemudian jadi masalah tadi. Ya. 22 gol, tapi masih tetap harus waspada pasukan Garuda dan tentunya para Vietnam yang berambisi bisa memangkas keunggulan secepatnya. Fulfantan coba melanjutkan bola, namun diantisipasi oleh Asnawi Mangkualam Bahar. Kembali untuk Port FC di Liga Thailand. Mudah-mudahan juga masuk ke starting eleven ya di Port FC. Setelah di beberapa laga pertama hanya bermain 5-10 menit. Antoine Tai kali ini Bok Van Kang coba lewat dengan dua pemain termasuk Jay Ilses. Ya, pergantian cepat tampaknya akan dilakukan oleh Vietnam. Wayne Dimnak kali ini akan dimasukkan pemain yang menjadi starter di laga pertama. Dan kita akan tunggu akan menggantikan siapa tentunya. Dan Lin tadi Roh Hong Dong sang kapten diletakkan ke sisi kanan disambut oleh Tian Dong. Coba dibangkitkan serangan kembali oleh pendukung isi stadion Midin. Sejauh ini terus saja pasukan Garuda dengan jersey Merah Putih tampil membanggakan bagi Indonesia. Ya, football lagi kita lihat begitu disiplin. Ragnar, Hoki, Witan dan tes masing-masing. Bukan dari Guangzhou dan aksi tadi bisa dimanfaatkan oleh William Tianggin. Jesus. Oke. Bukan kepada Marcelo Ferdinand. Bukan ke sisi kiri. Nathan Chu tadi. Marcelo Ferdinand. Ada salah pengertian dengan Nathan Chu. Dan nampaknya ada pergantian di menit 30 ya dari Vietnam. Tampak Philip juga kehilangan kesabaran dan langsung menggantikan Fulfantan dengan Wayne Dimnak, seorang back kiri. Digantikan oleh seorang winger. Ini sebuah statement dari Filipina oleh Vietnam tentunya. Ya. Coba mengadjust game dengan kendala-kendala yang tercipta dari transisi. Fulfantan memang lebih agresif dalam skema serangan, tapi kerap kali menggunakan celah. Dan para Indonesia juga harus bisa dengan cepat ya melihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Vietnam, karena ini agak tricky dalam situasinya ya, ketika lawan mengubah formasi, mengubah pendekatan di tengah pertandingan.
Terlebih dalam sepak bola keunggulan 2 gol yang paling berbahaya. Nah, sekarang harus kurang cepat Aston Garuda yang bisa menciptakan gol ketiga yang akan mengakhiri upaya dari Vietnam untuk bangkit kali ini dari tendangan bebas. Publik Didin berharap terciptanya peluang bagi Vietnam. Baik Mugler, Rizky Ridho, ada juga Hoki Caraka. Nah, Pancho harus berkonsentrasi mencuri Princess yang ada di tepi kotak penalti. Dan tampaknya sudah berinstruksi untuk terus menjaga Vietnam. Dengan bebas Vietnam langsung mengarah ke bahaya dan Nandoy dengan save ke-9 mengamankan gawang Indonesia. Tidak lagi kita melihat bagaimana berbahayanya Gilles Van Kan tadi. Lempungan bola yang sedikit mengecoh Hernando, tapi pada akhirnya memang Hernando masih bisa menepis bola. Karena Ari yang juga menjadi pahlawan dari Piala Asia dengan 3 save ke-9-nya kalau menghadapi Vietnam. Bahkan Van dia dimain di penghujung laga dengan tendangan bebas kali ini akan kembali memberikan ancaman 9 kali kuat kontak. Bayangkan satu sepakan berbahaya. Akan pojok pengancam, ada tandukan tadi Navancho dan kali ini Bakar. Bersama dengan Navancho kembali Bakar orang bangun mencetak gol kedua bagi Garuda. Coba menekan. Kesempatan transisi yang gagal dimanfaatkan oleh Ragnar. Kita lihat lagi Indonesia ini mencoba untuk lebih banyak menunggu tadi. Setelah sudah 2 gol, kita mencoba mencari situasi serang balik. Kita Vietnam mencoba mengirim sebanyak mungkin main kali ini serang mereka. Tyson tadi berikan kepada William Dung. Makanya kali William Pai coba memutar belakangkan di sana Astawi tapi challenge dari lalu agresif tapi ini Ali Reza juga dengan tegas tadi memberikan takut kepada Wang Vietnam. Mundur kamu mundur. Kita tadi reaksi juga Ojo ngeyel aku wasit lon. kali juga sudah mengakui Aku ki wasit. pelanggaran yang dilakukan. Dan melayangkan Kamu kesini. Sini kamu cepat. Cepat. Ora usah ngeyel ko iki salah. Aku wasit ngerti ora kowe. Dan sampai saat ini Asnawi juga kemudian juga terpancing ya dengan itu kan. Jadi dia memang mendapatkan bola tapi dianggap terlalu agresif ya tadi ketika kakinya naik. Dari Van Kan terlebih dahulu sebelum bola didapatkan. juga lagi bumbu ya, bumbu betul sekali untuk semakin membuat posisi Astawi terancam. Tapi sempat dari Indonesia juga kartu kuning bagi kapten Astawi dan juga tentunya sangat adil ya ketika ada pemain Vietnam yang mengganggu otoritasnya, maka di Wang Vietnam juga tercatat namanya di buku 1 dari Oke Alureza. Tendangan bebas kali ini. Tyson kepada Pai kali ini dari sepak baki kembali pemain Vietnam, tapi terlalu mudah untuk bisa diantisipasi para pemain Indonesia. Depan lantai tampaknya juga kayaknya lebih aktif dalam build up ya. Dengan situasi tadi sudah tarik keluar, Vantan kali ini Pantu lantai akan bermain lebih lebar dan membantu serangan. Dan bebas bagi Indonesia. Pelanggaran tadi yang terpantau oleh wasit Alureza yang sejauh ini memimpin laga dengan sangat sulit. Dan lagi datang kesempatan dari Sake. Bantuan dari Tom Hei dan juga Witan tidak diragukan lagi untuk bisa mendeliver bola terukur yang bisa dimanfaatkan rekan-rekannya. Ada orang bangun di sana. Ada juga Hoki Caraka. Ada hidup dibangun oleh Philip yang termasuk Tyson berdiri di sana. Bahkan tampaknya akan menjadi eksekutor. Bahwa 10 menit tersisa persaingan di babak pembuka dengan keunggulan 2 gol yang sedang tercipta. Ancang-ancang itu panjang nanti tampaknya akan ditembakkan langsung. Upaya tendangan jarak jauh dari Kohe. Kali ini tidak berjalan mulus, melebar tadi, tapi sudah dia tunjukkan kualitasnya dan langsung menjadi pemain yang memegang peran penting di lini tengah dari pasukan Garuda. Ini seorang pemain yang sudah berpuluh-puluh tahun ya membela timnas Indonesia. Ya. Itu nyaman dia masuk dan langsung bisa menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang dimiliki oleh Sinteyong.
Kemudian bola dari Firmino memberikan kepada Torreira. Panjang kali ini diberikan bagi Firmino yang tidak mengambil resiko karena dia tidak tahu Aku emang gak pintar. Kalau aku sekarang dimainkan, bakal suasana berubah. bench dari Vietnam. Tetapi saya tahu kalau kamu gak akan dimainkan sama pelatih. Lihat aja nanti. Bisa juga tepat pasnya dari Rizky Ridho yang langsung membola, karena kalau bola tadi memantul sekali ini akan membuat situasi jadi lebih pelik tadi ya. Bagaimana arah angin begitu luar biasa menuju ke gawang Indonesia. Bola kiri tadi dari Abdul umpan berbahaya. Yang kedua, bola dalam tidak mampu dimanfaatkan untuk bisa menciptakan kesempatan arah gawang oleh Nguyen Bintang. Ini dia pemain yang baru dimasukkan, dan Bintang main dari Song Lam An yang menjalani caps ke-10-nya bersama timnas Vietnam. Menuju fase penutup pada konsultasi yang harus terus dijaga oleh pasukan Indonesia jelang halftime. Tidak boleh lengah dan tidak boleh memberikan satu gol yang akan membuat momentum terbaik dipertahankan agak pada kebawah kali ini. Gagal tadi Ya, secara bentuk formasi tetap dengan 5-3-2 ya di tampaknya Vietnam, karena Top Van Kam kayaknya biasa untuk posisi left wing back, tapi ini membuat akhirnya mereka menjadi lebih agresif ya. di sektor kiri. Dan dalam dari Tai bagi Vietnam. Depannya ada tipis tadi, menuju ke kanan kali, kesalahan 16 kali tadi. Ada gablak dari Joe Gomez, umpan menuju keluar jauh ke Samu tadi, masih mampu dilakukan. Nathan Chong di posisi 4 tadi dengan awareness yang sangat baik untuk bisa mengamankan bola. Komunikasi yang berjalan baik dengan ketinggalannya untuk ketinggalan udara. Kita tadi instruksi untuk Nathan langsung lawan Terence setelah dia 1 lawan 2 dengan pemain. Nathan Chong berhasil bermain sama dengan Van Hey. Hotel menjaga lawan kali ini dalam situasi mengancam. Bola mati. Layaknya terlalu jauh tadi. Gagal bermanfaatkan dan ini menjadi cerita bagi Vietnam. Di mana Kuat Van Kam dan kawan-kawan sudah berupaya untuk mengancam, tapi belum mampu untuk bisa melayangkan bola berbahaya yang akan menyebabkan artan lain. Dan kita juga lihat bagaimana para pemain tetap dengan game plan yang diinginkan oleh Sinteyong ketika situasi bola mati bagi lawan, ada maintenance marking yang dilakukan, bahkan Jesus tadi menjaga imbang Vietnam walaupun ada di luar kotak penalti. Gagal sudah oleh Fernando Ari. Dan masih dalam Leon. Vietnam mendapatkan tekanan dari Ragnar, masa memberikan umpan yang tidak kuat, dan inilah dia yang begitu penting dan terus dijalankan oleh 3 pemain di depan dari timnas Indonesia, Ragnar, Witan dan juga Hoki. Terus memberikan tekanan bagi penjaga ataupun bek lawan yang mencoba melakukan build up. Ini sangat penting mungkin di sepak bola modern. Tyson dikawal dapat oleh Rizky Ridho tadi. Ulang lagi Vietnam dengan kembali dengan tangkas penuh dengan percaya diri dan keyakinan menggapai bola tadi. Kita beruntung juga Hernando pulih tepat waktu ya dari cedera bahunya. Karena situasi ini tiba-tiba cukup mengejutkan di timnas Indonesia. Di situasi dengan Nadeo dan Adi Satrio yang bisa bermain, yang membuat Syahrul Krista yang kemarin masih buka bareng ya di bersama dengan rekan-rekan itu langsung berangkat ke Vietnam untuk menjadi kiper cadangan di laga hari ini. Situasi virus yang ada dalam skuad Garuda semakin menambah tantangan bagi coaching staff dan juga tim Pak Sinteyong untuk bisa memainkan pemain dengan level fitness terbaik. Dalam laga persaingan kali ini di Milim dan sejauh ini outcome-nya sudah sangat luar biasa dengan meraih keunggulan 2 gol di babak kedua. Asdan dan Malam Bahagia. Memang yang agak berbahaya sekarang di sisi kanan pertahanan dari Indonesia ya, karena Asnawi dan juga James sudah sama-sama melakukan kartu kuning. Armstrong Man aksinya dilanjutkan melebar kepada Dosudu. Tadi mampu dipatahkan oleh Hudman. Tapi pada bagi Vietnam kali ini kita hentikan kaki Tyson mencari ruang passing, namun dihasilkan oleh Tom Hay. Untuk sapu saja oleh Jesus. Ini juga fase-fase yang penting bagi tim Indonesia. Kita harus bisa memproteksi setidaknya keunggulan 2 gol yang kita miliki. Vietnam kali ini Vietnam coba
mencoba terus menciptakan kesempatan di zona pertahanan dari Indonesia dengan waktu yang semakin menipis di tanah terbuka. Tekanan terus dirasa, tapi yang unik Philip Rose hanya terduduk saja di bench. Sedangkan Sinteyong, pelatih Indonesia, terus berpatroli di technical area. Faison terhenti tadi. Rita Sulaiman. Depan coba diberikan kepada Marcelo Ferdinand. Gapai tadi bola. Stretch aksi dari Antoine Tai. Bertahan dari Rambutku ganggu aja guys. Nah, dia harus cover lebih banyak sisi kiri depan dari Beckham dengan Van yang memang lebih ofensif di sana. Rita Sulaiman belakangi gawang. Bahkan kawan dari Van masih Rita Sulaiman. Jay Eustace, Bali Witan. Bukan ke area penalti. Belakang tadi ada Kante. Kali ini kami sudah berjuang. Ciptakan kesempatan bagi sang kapten yang disambut oleh hadangan dari Hooker tadi. Undung berupaya melewati hadangan. Sang kapten dari Vietnam ini belum mampu untuk bisa melampaui. Ini pertahanan Indonesia yang awal begitu baik oleh Hooker. Dan nanti kita lihat di bench juga masih ada Nguyen Tuan Hai dan Sven Panton ya, dua nama senior yang jadi ya cadangan di arah kiri. Aison. Gimana ini bingung aku guys. Untuk tadi hasil penalti, tapi memang eksekusi akhir juga jadi masalah bagi Vietnam antara beberapa dekat. Upaya dari Nguyen Tuan Hai yang sudah membuat tertutup Hooker tadi ketika ruang tercipta, tapi lagi-lagi masih ada Zebu konsentrasi dari Nguyen Tuan Hai dan akhirnya sepakat melenceng tadi. Terhadap dari Hoki Caraka, Witan yang mencoba terus mencapai bola tadi. Faison kali ini masih pada semangat bisa mencari serang di belakang muda atas dari bola Indonesia. Thompson Man, Bangkit, disambut oleh Van Hai dan Andre Marcelino. Bola bagi kami Marcelino tadi, Vietnam. buat kontak. Ada ruang tercipta, harus Dan di Sialti ya, di Liga sebelah apa ya? Febri harus waspada tadi. Bayangkan bola panjang. Hooker terjatuh pada pelanggaran tadi. Yang terpantau oleh wasit Ali Reza. Upaya dari Nguyen Tian Lin untuk menguasai bola justru membuat Justin Hooker belum mampu bangkit. Mana mungkin juga akan Sudah pasti kalah ini. Susah nembus pertahanan Indonesia. pindahan ke Cerezo Osaka ya. Lone Wolf ya ke Osaka. Dan Cerezo juga tim yang sebenarnya sering melahirkan bakat, kemudian dikirimkan ke Eropa ya. Di Vincent Maroka ya salah satunya. Undung kali ini ke sektor sebelah kiri. Vietnam masih terus berupaya merangkai serangan yang bisa berbuah hasil bagi mereka memangkas keunggulan pasukan Garuda. Sedangkan Indonesia tampil untuk lebih memperkuat defense untuk memulai babak kedua. Rizky Ridho Ya, sudah menggunakan ban kapten juga nih. kembali hasil dari Rizky Ridho yang memang sulit dilewati. Jorge harus berjibaku, ada pelanggaran tadi. Tadinya berlanjut keunggulan bagi Indonesia. Marcelo Ferdinand berikan umpan pendek pada Witan. Lebarkan ke sisi kanan. Kali ini ruang bagi Raka orang bangun kembali. Memberikan tebaran ancaman. Eki Maulana Fikri. Umpan pendek berbahaya dan agak obstruksi tadi terhadap Witan yang coba melaju. Eki yang melakukan pressing ya, tadi jelas melanggar Thompson Man. Tadi Witan sempat diblok ya pergerakannya, tapi wasit menganggap lewat. Dan ketika kita kehilangan bola, Egy pun langsung melawan counter press. Ini satu hal yang tentunya positif karena Egy secara stamina tentu lebih mudah dibandingkan pemain-pemain lain. Coba dibatalkan itu langsung oleh Marcelo Ferdinand kembali. Bola-bola yang sudah disajikan tidak terukur. Dan ini memudahkan bagi pipeline Indonesia untuk bisa mengantisipasi. Hooker daripada yang menanggung hari satu jalan gawang yang sudah juga melakukan beberapa save signifikan di layar kali ini. Kemarin Jay Eustace sampai ada rekannya sendiri tadi Marcelo Ferdinand yang kali ini bawa ancaman dari Rizky Ridho berikan pas kepada Arkan Lari. Mafancho yang dituju ada Pamsuan tadi. Hooker gagal bisa merebut bola. Bantuan berikutnya dari Jorge mampu untuk bisa menentukan tekanan di lini pertahanan Indonesia. Dan ada adjustment
sampai lagi di babak kedua aja. Ada di tengah sama di yang ada di kanan. Ya. Situasi dia memang sudah mendapatkan kartu kuning ya, tampaknya dia diberikan lokasi lebih untuk mengatur area yang lebih sempit. Ada pancung lagi, menjadi ancaman, bisa diekspos oleh yang Bintang yang memang sejak tampil di laga ini cukup sulit untuk bisa mencari kesempatan membangun tekanan. Ya udah masuknya di belakang kita juga melihat mereka punya banyak opsi ya di depan. Walaupun lagi juga mereka ketika menyerang ini belum berjalan dengan baik. Udah tadi, Sancho. Pasal Ferdinand, Amswan yang coba menggapai bola gagal, ada Konhi yang datang merebut tadi. Bola masih menjadi milik dari tim Garuda. Jadi yang di Kendung masih yang milik Vietnam yang akan dioperasi 2023. Umpan melempar, kali ini kesempatan lagi bagi Vietnam, mampu dihentikan oleh Yakob Sayuri. Yakob Sayuri yang jelas yang tampil begitu sempurna bagi pasukan Garuda. Sempat juga mengalami kendala dengan virus, tapi dia mampu Egi gagal. Dan kali ini dari Vietnam juga terhenti, menjadi pemandangan yang cukup membuat frustasi publik yang mengisi stadion di ring. Dan tampaknya dengan kaki luar berikan kesempatan bagi Yakob Sayuri untuk mencapai. Ya masih saya kejar oleh Yasa. Egi sangat baik, Ratna kembali kesempatan bagi Indonesia untuk membuka pertahanan, mampu dihentikan lagi. Ya tidak diberikan kesempatan sedikit pun dia untuk bisa menguasai bola dan kali ini kesempatan berikutnya dari Nathan. Nathan Show satu kotak hampir saja disambut oleh Egi tadi. Ini permainan yang diinginkan oleh Indonesia ya. Dengan cepat dengan situasi Vietnam meninggalkan banyak peluang di pertahanan. Dalam upaya dari pasukan Vietnam untuk mengejar ketinggalan gol Andre, tetap saja ada peluang bagi pasukan Garuda untuk menambah lagi keunggulan di Medium Stadium. Bukan kali ini yang kali keluar, tergesa-gesa tadi, padahal masih ada Jay Sukses yang coba menggapai bola. Ya terburu-buru dari Hernando. Karena duel pun masih akan dilakukan. Aduh, pingganku sakit, bro. Masih akan dilakukan ya oleh Jay Rai dengan Sakit, bro, sakit. oleh Jay Rai dengan yang Sama bro, aku juga sakit kepala. situasi dan posisi di mana Rizky dan juga Jay Sukses masih mengapit Kelvin, karena Aris sebenarnya tidak tergesa-gesa tadi. Ya. karena kalau Yang yang memenangkan duel udara rasanya ini akan menjadi pelanggaran. Karena Hernando dari keluar sudah memenangkan duel dan ada kontak antara lutut Hernando dan dengan badan Yang. Lagu-lagu terus terjaga, kita harapkan Vinci bisa tercipta juga Indonesia sebelum laga di 2040. Karena kerap kali mengalami kebobolan sehingga 2 gol dalam 6 persaingan dari 8 laga yang dimainkan. Dan ini adalah kebaikan yang cukup signifikan defensif yang lagi juga dengan tampilnya Nathan Cho. Jangkrik Akuora dimainkan benar. Semakin memperkokoh. Ini Jangkrik. sudah kembali ada pergerakan di bench dari Vietnam. Irfan Tuan tadi Jangkrik. keluar. Tampaknya kesalahan. Tenang bro, wes nasib. Arep kepeye mana? Jadi situasi fenomena yang menarik. Aku pelatih, keputusan di tanganku ora bisa diganggu gugat. Seperti ini, dia terus tidak memilih dirinya untuk masuk dan merubah keadaan. Ya ada rasa frustasi yang dirasakan oleh Wan Kang Hai ya. Lagi-lagi dia adalah seorang pemain yang bisa menciptakan magis di dalam lapangan ya. Dan sebenarnya di situasi tertinggal 2 gol sangat logis. Dia ternyata memasukkan Kang Hai. Tapi tampaknya yang dipilih untuk masuk lebih belakang Wan Van Tuan dan juga Hotan Tai. Untuk Hotan Tai tampaknya akan mengisi right wing back ya. Tapi kita akan tunggu di mana akan bermain dengan Van Tuan. Hai dengan reaksinya di sisi lapangan ada mungkin adu dari segi entah ini adakah Petrucci yang ingin mengatakan dia bosnya, dia ingin mengatur semuanya, dia menjadi penentu keputusan, adakah ego seperti itu dari sang pelatih yang membuat pemain bintang seperti Hai harus ditepikan seperti ini. Dan gol yang begitu tajam ya dari kalian dari Wan Kang Hai sempat menjadi salah satu bakat terbesar di sepak bola Vietnam, sempat kemudian di divisi kedua Panis bersama dengan Pau FC. Tapi kali ini situasi bahkan di tim nasional pun dia hanya menjadi pilihan kesekian. Anton Wong berikan ke sisi kanan, tentu kali ini ancaman dari Vietnam kembali disengkap oleh Makta orang bangun. Ini yang memang terus diciptakan keadaan oleh Sintayong, mana pemain ke depan akan menjadi pemain pertama yang melakukan pressure dan langsung dengan cepat bisa mengganggu ritme build up dari lawan. Dan ini ada satu mesin dari Vietnam, Nguyen Thieng Linh akan digantikan oleh Nguyen Van Tuan. Ini dua penyerang dengan gaya main yang berbeda ya. Van Tuan juga mencari bola daerah dengan jam 16 menunggu bisa depan. Sedangkan Hotan Tai ternyata masuk di posisi kiri ya. Ataupun kanan benar adik. Ketika Van Tuan ini tergantung yang
adanya pergantian personil yang sudah mengundang yang lain dari Vietnam. Dengan Bantai juga dua pemain yang langganan standar sebelumnya. Dan tadi kita sudah berpikir mungkin William Jong-un akan berdampingan dengan Pangkuan, tapi tidak demikian. Dua kali ini bagi Vietnam satu upaya dari Bantai langsung menciptakan kesempatan dan tidak gagal berbahaya. Jasa lakukan covering yang sangat baik di sisi keluar kali ini Yanto Sayuri. Harus diganggu aksi dari Yanto Sayuri. Bantu ada Rizky Ridho tadi. Yang sangat baik dilakukan oleh Rizky Ridho ketika dia melihat Jasa sudah kesulitan, dia datang dan ini nomor dalam didapatkan oleh Indonesia. Luar biasa juga tanggung jawab yang didapatkan oleh Rizky Ridho ini. Ya, Usianya yang baru 22 tahun bahkan sudah menekan ban kapten di laga seperti ini. senior yang juga tahu juga. Dan kapten Indonesia luar biasa Rizky Ridho. Dapat diputus tadi persep yang baik dari Nathan Cho. Walaupun secara pengalaman memang masuk akal ya. Rizky Ridho jadi kapten karena dia adalah kapten 36 ya. Bersama dengan timnas. Hanya kalah dari Patamahan dan Askawi. Benar. Kepegang kali ini. Mai coba untuk lebih bersemangat memanfaatkan antara pemain Vietnam menuju zona merah di backline Indonesia. Dan sejauh ini para pemain Garuda tampil penuh disiplin dengan approach sama low block ini karena tidak hanya di jika di block tapi para pemain Vietnam berupaya untuk masuk dan langsung disergap dengan cover dari 5 pemain bertahan Indonesia di sana. Yang pertama dari Irfan Khan, masuk dari oleh Nathan. Dukung dari Vietnam masih tentunya bersuara lantang di dinding. Keadaan yang lagi-lagi mereka jarang mereka alami, tertinggal 2 gol di kandang sendiri. Tadi dilihat 6 laga internasional terakhir dengan kekalahan bahkan panjang hingga 10 hari sebelum kekalahan besar sekali. Sepak sudut yang juga gagal, masih kedua, Bantai. Kerasnya bisa dihentikan tadi oleh Huda. Dia satu blok yang begitu berani dari Tengkar. Dia langsung menutup ruang tembak dan melakukan blok yang begitu dilihat. Ya. Blok yang dirayakan tak sebuah gol oleh Tengkar yang kembali membompa semangat rekan-rekan kita pendukung Garuda yang hadir di Midin. Rekan-rekan yang Ada yang kanan juga sebenarnya. ada Raffi ya di sana nih. Di mana memang mereka pun berangkat, kita lihat 1 atau 2 hari lalu memang mereka khusus berangkat ke sana untuk mendukung timnas Indonesia. Sementara itu ini dia dukungan yang perlahan mulai terkikis. Jadi pilih terus ya. Karena kita tahu di kualifikasi Piala Dunia terakhir memang tembus sampai fase akhir, ya. sampai ke ronde ketiga di mana mereka bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Tapi sekarang situasinya mereka di ujung tanduk, bahkan tampaknya mereka akan tersisa di ronde kedua kalau kalah dari Indonesia. Karena sekali lagi situasi sekarang di klasemen adalah Irak sudah pasti ya lolos ke babak berikutnya dengan 12 poin yang didapatkan. Kalau Indonesia bisa menang hari ini, maka total poin menjadi 7. Sedangkan Vietnam baru mengumpulkan 3 poin ya dari kemenangan menghadapi Filipina. Persaingan di Zulkas memang dikuasai oleh Irak yang kembali sebelum urutan laga ini sudah mampu mencetak keunggulan 5 gol menghadapi Filipina, membuat mereka mengunci posisi teratas di grup F. Tinggal mencari siapa pendamping dari Ya ampun nasib-nasib. Nasibku kok nyenio bro. dan untuk sementara Apa salahku, apa dosaku? Apa ku salah ku mencintaimu? langkah ruang kali ini. Sepakat yang melambung tinggi dari Wilhelm Kean. Saya pemain bertahan gagal tadi untuk bisa arahkan tendangannya. Ini tampaknya Vietnam tadi lupa dia ada di box yang berbeda nih. Di box ini dia tendangan yang melambung jauh di dalam lapangan. Kean dengan ruang tercipta tadi soal tidak percaya dan pergantian berikutnya adalah Pomintrong. Seorang pemain bertahan lagi yang akan masuk dan mungkin ini juga yang membuat frustrasi terasa di tribun ya karena mengejar gol tapi kemudian lagi-lagi yang tampil adalah pemain bertahan. Dan ketika nanti Pomintrong masuk, ini memastikan Ben Pangkai tidak akan bermain hari ini karena sudah menjadi pergantian kelima dari timnas Vietnam. Bantai dengan bola pendek dari pemain bertahan Gendung. Lalu pressure-nya sangat baik, shift dari para pemain Indonesia off the ball. Mereka kembali begitu apik masuk orang bangun dan juga Tom Hayes bersama dengan Marcel Ferdinand di lapangan tengah. Jasa coba menekan, mampu dilewati, ada bantuan dari Rizky Ridho, melawan bola kali ini dan tak tercover.
Ya, ini tampil sangat baik dan juga dan Indonesia yang memaksa Vietnam kembali ke belakang. Umpan dari Pantan Long, namun disambut tandukan dari Jayesus. Dan Vietnam coba menekan, lagi-lagi disambut oleh hadapan dari Tom Hei. Tam Long. Sampai kali ini. Luar biasa aksi dari Nathan Cho. Outball yang begitu mengesankan. Dan kali ini 2 lawan 1. Ragnar Roland bangun, coba lewati halangan 2 pemain Vietnam. Ragnar terisolir. Mampukah lepaskan tendangan, menunggu support tekannya kali ini. Adang tadi. Tangan penjurus nantinya. Luar biasa dan yang dilempar ke dalam. Dan Ragnar Roland bangun sudah bisa menguasai bola di antara 2 pemain lawan. Dia lakukan delay sana, tapi umpannya kepada Egy tadi mampu dibaca. Dan ini dia. Final substitution dari Vietnam. Van Kan tampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan akan digantikan oleh Ho Min Trong. Lagi-lagi ya di pergantian yang menurut saya akan membuat frustasi Leicester Vietnam. Karena ini hanya pergantian personal, tidak ada upaya dari institusi untuk bisa menambah jumlah pemain di depan. Dan Van Kan tampak tidak percaya kalau dia tidak akan bermain hari ini. Ya, kalau outcome-nya adalah kemenangan bagi Indonesia, tentunya foto dari anaknya satu ini akan terpampang di media massa Vietnam dan juga di sosial media. Tentunya reaksinya akan begitu menggemparkan karena Philippe Troussier ketika Vietnam tertinggal, Golden Boy-nya ada di bench dan hanya menyaksikan laga ini sama seperti kita, hanya bisa menyaksikan laga. Ada impact yang bisa diberikan, bisa merubah alur pertandingan. Ini untungan bagi Indonesia. Untungan bagi Indonesia dan tentunya kita harus tetap waspada ya di sisa pertandingan. Ya. Akan show kepada Hei tadi. Mampu disapu dengan sebuah clearance dari Pantan Long. Bola menjadi milik dari Vietnam. Ya, tampaknya ada blocking tadi yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand ketika ada situasi transisi yang dimiliki oleh Vietnam. Bukan dulu tendangan bebas. Hasil dari Kuan Tai tadi. Kembali Kuan Tai. Tam Long. Ya, masih solid dan disiplin sejauh ini. 4 pemain gelandang dari Indonesia untuk menutup ruang umpan. Kembali Marcelo Ferdinand mampu mendiskusias pemain Vietnam. Aksi yang luar biasa, sisi yang berbeda dari Hei dan Marcelo Ferdinand membuktikan kualitas mereka sebagai pemain yang sangat komplit tentunya. Dan ini membuktikan kalau memang Marcelo bukan hanya financial tapi juga punya football IQ ya. Dia mau menyesuaikan permainannya dengan kebutuhan tim. Yang bebas Vietnam. Dan konfirmasi satu limitan ya tadi ketika mendelay pertandingan. Kuan Tai tetap masuk, coba memberikan bola kali kesempatan ke kanan. Lagi-lagi ada salah pengertian di antara Nguyen Quang Duc dan Noh Bung Trung sang kapten tadi di momen yang vital. Dan ini adalah tentunya bukan kali pertama pengambilan keputusan dari para pemain Vietnam di momen yang begitu vital ya. Kalau tadi JJ sudah berhasil diputar ya. Sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan tapi final pass yang jadi masalah. Pantan Long, Bui Tian Ding sudah naik cukup jauh. Bui Tian Ding adalah pemain bertahan yang coba menopang serangan juga sekarang. Dan mulai aktif juga nih kita lihat Bui Tian Ding untuk naik. Pantan Long coba berkreasi terus menekan tapi tidak dengan sokongan bantuan yang ideal. Menggunakan para pemain Vietnam juga cukup stagnan. Kali ini Tyson coba merasa naik tapi mampu diantisipasi oleh Yaakob Sayuri. Ini tackle yang mengingatkan lagi tackle dari Yaakob Sayuri ketika di Piala Asia ya. Dengan dia akhirnya melakukan track back di situasi sudah ketinggalan dengan kecepatannya berhasil melakukan tackle yang begitu vital tadi. William Denmark diharapkan bisa memberikan ancaman kepada penalti, akan lari mengamankan bola. 2 kesempatan dan akhirnya mampu untuk bisa menggapai dengan 2 tangan, tapi sepertinya ada gerakan tambahan tadi dari Ho Tan Tai yang memang dalam laga menghadapi Indonesia 4 kali terpancing terus di mana kali ini sepertinya menginjak jemari dari Hernando Ari. Ada upaya pertahanan dari Hernando gagal untuk bisa bola tapi akhirnya dia bola recovery tadi. Dan memang ada kontak tadi ketika Ho Tan Tai mencoba untuk mendapatkan bola. Dan ada gerakan kedua juga ya. Kedua ya. Jadi gerakan pertama memang tidak keras, tapi ada gerakan kedua dari Hernando. Ya. Tan Tai yang diajang sejak kali untuk menjadi key player bagi Vietnam dari posisi wingback. Hernando sudah mampu bangkit dan akan melepaskan tendangan bebas kali ini bagi Indonesia. Ada Rizky Ridho. Batas pada saat menjaga gawang. Terus melebar dari Hernando Ari sudah digapai oleh Yaakob Sayuri menuju 20 menit terakhir di persaingan kali ini.
Dan bagi Garuda. Harus kita lihat semakin banyak pemain dari Vietnam yang masuk ke area pertahanan kita karena tadi karena dua center back dari Vietnam sekarang sudah lebih banyak maju. Ini dia kita lihat bagaimana Bui Kendung dan juga Tan Lantai lebih banyak kali ini membantu serangan. Pelanggaran tadi Marcelo Ferdinand ditangkap oleh wasit Alireza. Kita tenang bebas bagi Vietnam di posisi yang cukup menjanjikan bagi tim tuan rumah yang terus berupaya untuk bisa menciptakan satu gol yang mereka harapkan bisa merubah alur dan juga momentum persaingan yang sejauh ini walaupun sekarang juga dengan skema lebih banyak bertahan dan bergerak tanpa bola tapi kendali permainan belum terlepas dari Indonesia. Tidak membiarkan Vietnam mendapatkan banyak peluang di babak kedua. Depan dari Tan Long tadi, sebelah sundulan, half chance dari pemain bertahan Wang Vietnam juga belum mampu diarahkan tepat sasaran. Ini jadi kesempatan kedua bagi Vietnam ya untuk bisa mendapatkan peluang di kotak penalti, tapi kali ini sundulannya masih melebar. Dan memang lagi-lagi ini situasi di mana Indonesia tidak boleh merasa aman dan nyaman ya, Rik. Lagi-lagi dua gol ini bisa menjadi bumerang kalau kita menganggap laga sudah berakhir, kita harus tetap waspada dan kalau bisa memang mencari gol tambahan untuk bisa akhir ya. Jadi hal yang penting dan patut diburu gol ketiga di laga ini yang akan mengakhiri perjuangan dari Vietnam dan Philippe Lussier. Meski itu kepada Yaakob Sayuri, yang cukup menjanjikan tadi kepada Witan Sulaiman kembali. Yasa coba bergerak berputar melepaskan diri dari dua pemain, tiga pemain bahkan. Yasa berikan kepada Witan. Oh, terlalu mudah tadi umpan Witan. Ya, keputusan yang kurang tepat ya dari Witan dan nampaknya pun dia sudah sulit untuk bisa menyumbang pertandingan. Ya, harus ada respons dari bangun cadangan Indonesia tentunya. dan kembali, oh sayang tadi ada satu challenge yang membuat wasit Alireza menyebutkan gol. Dan dengan cepat diambil kali ini kesempatan bagi Vietnam untuk mengancam. Satu kesempatan bagi tim tuan rumah. Tadi berhadang dan siapa yang memberikan Tom Hay menjadi pemain yang terus mengantisipasi serangan-serangan yang juga dibangun oleh pasukan Vietnam. Angkat dong, umpan lambung disuruh oleh Yaakob Sayuri. Ada Egy Maulana Fikri coba mengejar tadi. Jadi dia melihat Ragnar dari sana yang berhasil melakukan intercept dan khawatir lagi dengan jalan lawan. Pelanggaran terhadap Ragnar Oratmangun. Kram kakiku bro, cepet tolong aku. Ragnar mulai tertarik. Ia santai bro sambil istirahat oke. Otot paha dan betisnya mulai kelelahan dan tentunya Sintayong harus mulai. Biasa itu mereka sambil ulur waktu. Mereka di bangku cadangan karena kita lihat Witan dan Ragnar yang luar biasa bermain hari ini. Terus kerja mereka untuk terus berlari sepanjang pertandingan mulai kelelahan. Wajah-wajah lesu mulai terlihat di tribun dari pendukung cilik Vietnam. Melihat bagaimana aksi Ragnar Oratmangun dengan gol kedua tadi yang memberikan keunggulan bagi Indonesia di laga kali ini. Setelah di laga pertama Vietnam juga terkejut dengan debut yang dilakukan oleh Igas dan juga Nathan. Kali ini mereka tampaknya terkejut lagi ketika ada bola bantuan yang datang lagi di mana Tom Hay bisa bermain begitu dengan Ragnar Oratmangun di laga debutnya. Ragnar menciptakan satu gol dan Tom sudah menciptakan satu assist. Dari wajah-wajah yang tentunya penuh rasa kesal, frustrasi, lesu para pemain Vietnam yang mungkin bahkan tidak lebih dari 2 tahun lalu yang begitu dominan terhadap Indonesia. Tidak sejak di tahun 2024 ini mulai berpindah ke masih itu mulai ada keretakan di tim yang penuh harmoni sebenarnya ketika Park Hang-seo menjadi pelatih kepala dan ini dia Wang Hai yang terus tidak bisa menutupi kesalahannya bahkan hampir menangis ini. Satu sequence yang mungkin besok akan kita banyak menjadi cover dari surat kabar terakhir di Vietnam. Menuju fase penutup di laga ini harus menjaga konsentrasi penuh dengan fokus karena latihan tentunya mulai masuk para pemain Indonesia. Dan kekuatan mental akan berbicara untuk menjaga juga clean sheet dengan 2 gol yang tercipta di babak pembuka dari Jay Inces dengan sebuah sundulan dan aksi fenomenal dari Ragnar Oratmangun, bintang dari Fortuna Sittard yang sedang dipinjamkan di Groningen. Pemain yang juga multi posisi ya. Vietnam bisa bermain di gelandang, striker dan juga sayap. Oh, berhasil lewati Nathan. Akan coba lewati kali ini peluang bagi Vietnam. Kotak, gol yang sangat luar biasa. Rizky Ridho tadi berkombinasi dengan Hongkar. Desa angkatan kembali unjuk kebolehan di fase yang begitu krusial bagi timnya. Rizky Ridho datang menghadang. Ada target tadi yang disiapkan oleh Vietnam. Sementara itu Witan tanpa yang tetapi Vietnam meneruskan pertandingan. Juga bukan pada bagian kepala sehingga tidak ada kewajiban bagi para pemain Vietnam untuk membuang bola dan justru
Suyasa tadi yang bisa melakukan hantaman untuk menghentikan persaingan dan kesempatan bagi Witan mendapatkan atensi dan juga mungkin ada pergerakan penggantian. Karena bukan yang pertama kali ya kita lihat Witan Sulaiman memang tampak mengalami kesakitan. Artinya ini bukan sesuatu yang diada-ada untuk menilai pertandingan, tapi memang tampaknya dia sudah mencapai batasnya kali ini. Ada Riki Kambuaya yang bisa menjadi Fikri. Ya, di situasi yang ideal sebenarnya mungkin akan masuk adalah Rafael Strike ya. Vietnam karena juga sempat mendapatkan beban, tampaknya memang Rafael tidak dalam kondisi 100% untuk hari ini. Para ke dalam dengan juga tentunya di tribun VIP reaksi dari para petinggi yang melihat kelanjutan penampilan Vietnam yang kembali jauh dari optimal, tapi masih ada peluang karena William Van Tuan dan kawan-kawan terus berupaya untuk bisa mengejar ketinggalan 2 gol. Apakah Ramadan Sananta yang tampil? Ramadan ternyata yang masuk. Artinya Ramadan kembali ke posisi sayap sekarang. Dan bola yang saran tadi cukup mengancam. Kali ini Ragnar tadi memenangkan. Possession nanti juga dijalankan lagi kesenangan dari area sentral dari Vietnam. Satu sepakan kedua kali. Bola yang ditawarkan gagal disambut oleh Bui Huang Vietnam. Upaya dari Bui Vietnam. Ya. Dan menarik sebenarnya berkata dari Shin Taeyong ya, karena lagi-lagi memang keterbatasan yang dimiliki Shin Taeyong, tidak banyak pemain yang dia miliki untuk bisa mempertahankan bentuk formasi seperti ini ya. Pilihan di 3 pemain depan memang tidak banyak dan Sananta kali ini akan dipercaya. Karena tampaknya memang Rafael Strike tidak dalam kondisi siap untuk bermain. Dan bola dari Hernando Ari. Sambut di utara tadi dengan sebuah sundulan, tapi juga masih bola menjadi milik dari Indonesia. Gagal nanti upaya dari Kotantai. Akan shoot kali ini. Arah panjang. Dan berbuah hasil kesempatan lagi bagi Tyson dan Vietnam. Kong masuk di babak kedua. Akan shoot dan mudah tadi mengantisipasi bola. Ramadan Sananta coba berjibaku dengan Pantan Long. Tyson kali ini berikan kepada Van Tuan. Van Tuan pada Pantan Long kembali. Van Tuan sudah disempit beraksi saat pemain depan. Van Tuan coba memberikan bola berbahaya tadi, tapi sudah melewati garis byline dan hanya menuju tendangan gawang saja bagi Indonesia. Dan kita lihat memang di posisi antara Nick dengan sayap dari Indonesia ya, di pertahanan Indonesia, dan sekarang Indonesia akan menghadapi lebih banyak pemain Vietnam di pos penalti. Setidaknya ada 3 striker mereka yang terus melakukan kombinasi. Dan dalam beberapa kesempatan tampaknya Vietnam pun mulai mengincar space di belakang Nathan ya. Pergantian Witan dengan Ramadan Sananta juga menjadi satu pergantian yang cukup menarik karena peran dari Ramadan untuk meng-up ya. Memegang bola ketika ada kiriman umpan panjang, tentu juga membuang waktu yang berharga bagi pasukan Garuda. Pantan Long tadi, adukannya justru mengarah kepada wilayah pertahanan Tamhe dengan umpan kepada Egy, dan bola kali ini Ragnar oleh bangun disuruh sempit tadi. Ragnar lepaskan sepakan yang masih lebar dari gawang Philip Wien. Di situasi di mana Bui Vietnam memang harus fokus membantu serangan ya. Pas Ragnar kembali masuk, ditutup celahnya oleh Wang Vietnam dan Darsul Smith mencoba untuk mencetak brace, tapi kali ini Tapi kembali inilah dia, tentunya skema yang coba disaksikan oleh Sintayong dan Indonesia. Kuat dan disiplin di pertahanan dengan shift yang terus sangat baik ini, kemudian mengandalkan serangan kilat. dan baru saja kita melihat tadi luar biasa bagaimana kualitas defense dari seorang Marcelino Ferdinand. Kita kehilangan sebuah latih, mereka sudah tidak mungkin Marcelino Ferdinand defensif ini menjadi satu aksi yang luar biasa. Kali ini karena kembali dipompa oleh pasukan Vietnam, Rizky Ridho. Lagi-lagi sangat sulit ketika one-on-one bagi siapapun pemain Vietnam, dan kali ini Phong Minh Tron yang tidak mampu melewati Rizky Ridho. Dan kepercayaan penuh yang terus diberikan oleh Sintayong kepada Rizky Ridho tidak disia-siakan. Ya. Ini pemain yang memang membentuk timnas U20, membentuk timnas U20, membentuk timnas U20. Witan, Rizky Ridho menjadi salah satu yang memang terus dipertahankan sejak saat itu sampai sekarang. Dan bahkan di Liga 1 aksinya ketika berhadapan one-on-one seperti ini, dia gagal melihat lawannya dalam 80% dengan kesempatan. Jadi ini adalah tentunya out yang luar biasa. Catatan statistik dan JSS sudah berbincang bahkan dengan Liu Jaiwen juga. Dan perlahan kita lihat para supporter Vietnam mulai meninggalkan tribun. Bahkan sebelum tadi ini pun ada kabar kalau Federasi Vietnam ya kesulitan untuk bisa menjual tiket di situasi yang langka sebenarnya, dan tidak pernah terjadi tampaknya di era Pak Hang Seo. Ya, dan ini yang menjadi kesulitan Philippe Lucio untuk bisa memenangkan tentunya rasa dan dukungan supporter. Ada
hal yang terputus di sana. Kontak antara dia dengan supporter tidak terjalin, sehingga tidak ada dukungan yang istimewa terhadap squad yang bisa. Berat-berat gak bakalan bisa balas. Dari lawan-lawan seperti Korea. Nah, dan kalau kita ingat ya, tentu menghadapi Mumet dasku bro, Mumet dasku bro, Mumet dasku bro, Mumet dasku bro, Mumet dasku bro. Kita kerja bersama dan kita juga dengan backup dari Filipusye. dan hari ini terpilih ya, Adi. Ya, bagaimana nama-nama seperti Bang Hai bahkan tidak dimainkan sama sekali. Jadi pada akhirnya Philips jadi gagal memenangkan hati supporter, yaitu dengan hati para pemain. Angkat long. Tai satu umpan berbahaya. Tanukan kali ini juga lagi-lagi. Belum bisa diarahkan tepat sasaran. Kesempatan yang disia-siakan. Belum lama tadi oleh Pantai. Ya, kemarin Sanado juga terlihat turut membantu pertahanan, bahkan melakukan duel dari di kotak pertahanan sendiri. Setelah itu Hernando beberapa kali juga tampak meringis yang mendapatkan perawatan. Dan di bench memang masih ada nama Muhammad Riyandi serta Syahrul Trisna. Maka Rizky harus melakukan tendangan gawang bagi tim Garuda. Atau bagi Madam Sananta. Ini si bench yang mungkin sering dilakukan Rizky Ridho ketika bermain bersama dengan Hernando di level junior ketika sama-sama memperkuat Persebaya. Wow, sangat-sangat cepat mereka meninggalkan tribun dengan punya kekecewaan. Dan bagi pasukan Garuda dengan potensi meraih 3 kemenangan beruntun atas Vietnam. Masih coba, masih terus berupaya. Sang kapten Hung Dong tadi. Adukan dari Tiang Dong. Marcelo Ferdinand. Angkat long. Dan penalti isi berlanjut di bola kali ini. Bahkan ke sisi kiri disambut tadi oleh rekan yang juga baru masuk di laga ini di pertahanan babak pembuka, tapi belum bisa memberikan impact. Ini yang impact. Kali kesempatan tendangan datang tadi. Melenceng tipis. Satu kesempatan didapat dalam sekuens beruntun oleh Hotantai dan keduanya. Dan sempat ada kelengahan ya dari Hubner tadi yang terlambat dalam melakukan clearance, dan Hotantai tampak ketika masuk mendapatkan instruksi khusus untuk bisa bermain dengan lebih dari tadi. Ada satu sentuhan saja tapi dia melepaskan dari tembakan di sana. Untung impact dengan bola tidak maksimal tadi dan bergerak. 5 menit terakhir bagi Vietnam yang bisa berupaya menciptakan gol. Sejak oleh Yaakov Sayuri tadi, Tyson pelanggaran. 5 menit tersisa, situasi yang menguntungkan bagi Indonesia, mengingat juga bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum pertandingan ini di dengan banyaknya pemain yang absen. Berkendung. Umpan yang sangat baik tadi, sepakan yang dilepaskan masih lemah dan mampu dihadang tadi oleh Jay Itzes. Aksi dari pemain pengganti William Van Tuan yang memang sejak ditampilkan memberikan perubahan signifikan. Kerja kerasnya juga luar biasa tapi tidak diakhiri dengan gol yang sangat dinanti oleh Philip Rosier. Dan dia selalu bergerak di antara Hunter dan juga Jay Itzes ya. Ini yang membuat akhirnya dia punya kecepatan yang lebih baik. Sempat lepas tadi tapi pengalaman dari Jay juga berbicara ketika menutup ruang tembak dari Tanpa. Akan show sudah mulai latihan sepertinya, gagal tadi memberikan umpan terukur kepada Ratna Namun. Sapu lagi oleh Tan Hei yang justru semakin menuju akhir semakin luar biasa aksinya di lapangan tengah. Ya sebenarnya bagi Sinteyong pun tampaknya Indonesia butuh bergantian lagi ya, karena beberapa momen memang ada intensitas yang berkurang dan kita di sekitar 10 menit terakhir terlalu mudah untuk kehilangan bola. Kedua tadi Ramadan Sananta. Untuk Tyson sampai terjatuh tadi. Pertemuan ke-30 di antara kedua kesebelasan nasional dengan potensi Indonesia untuk bisa meraih kemenangan ke-11 di Bilin kali ini. Tapi masih ada kesempatan bagi tuan rumah mencoba bangkit. Hotantai terus memberikan influensia dan satu kesempatan. Tapi disambut dengan clearance dari Yaakov Sayuri tadi. Ya sudah ada satu pemain tadi yang bergerak di second post, tapi Yaakov Sayuri kembali menempatkan posisinya di tempat yang tepat. Tidak mudah menggantikan tren di Astana Mangkualam, ya, tapi Hasan menjalankannya dengan baik sejauh ini. Nakacho menjadikan Hotantai memberikan kesempatan dari sekali kali ini bagi Vietnam untuk bisa menebar ancaman menuju penghujung persaingan dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F. Kemenangan akan membawa Indonesia di peringkat kedua menjauh dari kejaran Vietnam. Dengan bebas kali ini Hong Kong sangat berbahaya tadi karena penjuru. Ya, pertanyaan berikutnya dari situasi bola mati dan
Kita lihat di hampir semua situasi bola mati, Vietnam terus mengarahkan bola pada Bui Quang Viet An. Dan dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan, J yang terus memberikan kesempatan untuk menjaga pemain satu ini dan menjalankan tugas dengan baik. Harus terus menjaga fokus konsentrasi dan lari kawan-kawan. Kangkong bola berbahaya ditinju dengan baik tadi oleh Hernando Ari. Gimana Fikri kali ini? Coba kuasai bola, ada Pampong. Tembak ke sisi kiri. Aldung. Kali kesempatan diamankan oleh Hopner tadi. Egi. Masih terus berupaya para pemain Vietnam. Diputus lagi oleh Ratnar Oratmangun. Ratnar bukan hanya mencetak satu gol yang penting hari ini, tapi bagaimana dia mengimplementasikan taktik dari Sinteyong ya, benar sempurna dia. Dia hari ini bermain di dua posisi, tapi di dua posisi tersebut dia menjalankan tugasnya dengan sama baik ya. Sangat baik betul, dan menjadi outlet yang begitu dinamis dan sangat dioptimalkan oleh rekan-rekannya. Hopner lagi-lagi juga tampil luar biasa jika dia harus bertugas ekstra keras karena tidak adanya Ivan Diana di dua posisi juga. Benar, Hopner beraksi. Untuk kali ini sulit tadi bagi pemain pengganti Hotantan. Masih ada Hwang Deuk. Lagi-lagi dihentikan oleh Nathan Cho. Ratnar Oratmangun. Ramadan Sananta, Egi di sisi terluar terbebas. Yakub Sayuri coba melesat kali ini. Yasa melaju menggiring bola meski sudah penalti, berikan kepada Egi Maulana. Asik Ali Reza tidak di posisi yang baik tadi, dia menghalang dan harus ada automatic drop ball di sini. Hal tadi peluang luar biasa didapatkan wasit sepengalaman Ali Reza bisa terjebak dalam traffic tekanan tadi. dan sejauh yang saya tahu tadi, itu bukan posisi seorang wasit ya. Dia seharusnya berada di sebelah kiri tadi, tapi dia justru ada di sebelah kanan untuk menutup ruang tembak bagi Egi tadi. Satu umpan terobosan dan dengan baik patroli di antara dua pemain raksasa Twin Tower. Exes dengan Hopner. Nah, dan di situasi yang ideal ya, tentu Sinteyong akan pusing tadi untuk menentukan siapa tiga center back utama dari Indonesia ya. Dan juga kalau ada Iwan Diamat juga melalui play. Elkan Bagot juga ya, begitu pun dengan Sandy Walsh yang bisa bermain sebagai right center back. Betul. Untuk memang beberapa pemain seperti Hopner dan juga Jay ini bisa bermain di gelandang juga ya. Bahkan Elkan bisa jadi striker kemarin. Di Bristol City pun sempat menjadi striker ya. Ratnar tadi mencuri bola. Ramadan Sananta kali ini. Oh, ada salah pengertian tadi. Ya, harus lebih baik tentu Ramadan untuk bisa melakukan holding ball dan 9 menit tambahan waktu. Ya. Cukup panjang ini taman waktu yang diberikan 9 menit dengan banyaknya pergantian dan juga laga yang terhenti dengan perawatan bagi para pemain di lapangan. Masih ada kesempatan bagi Vietnam dan harus bersemangat para pemain Garuda. Kemenangan di depan mata dengan potensi clean sheet yang juga menjadi berkah ganda tentunya bagi pasukan Garuda. Pertama, ada bonus bagi Garuda hari set penjaga gawang. Dan 20 tahun sudah ya kita nggak menang di kandang Vietnam, terakhir di 2004 kita menang 3-0 lewat gol dari Mauli Lesi dengan Jaya Kesuma juga Baso Rosa. Dan ini pelanggan panjang yang bisa terbayarkan hari ini. Ya, terus berharap akan terjaga juga clean sheet. Redwayan lepaskan bola tadi di bawah tekanan dari Egi Maulana Fikri. Penampilan 20 tahun yang akan sangat worth it kalau penampilan lengkap dari pasukan Garuda juga bisa terus terjaganya. Clean sheet ini benar-benar mengesankan game plan dari awal laga yang berlangsung mulus sejauh ini bagi Sinteyong, di mana implementasi di lapangan berjalan sesuai harapan. Pemain-pemain seperti Marcelo Ferdinand, debutan seperti Tom Hay, dan juga tentunya upaya gemilang dari Ratnar Oratmangun jadi fondasi utama pasukan Garuda untuk bisa meraih 3 angka. Harapan kita tentunya terus bertahan seperti ini. Hopner kembali sangat heroik menjaga pertahanan. Ratnar Oratmangun kepada Marcelo Ferdinand, dua pemain yang sudah begitu lama bekerja sama di sektor lini kedua bagi pasukan Garuda. Dan luar biasa tenaga yang masih mereka miliki ya di menit ke-92 ini. Hasilnya juga Ratnar, fitness level mereka juga luar biasa nih. Ya. Di sisi lapangan ada biasa sudah siapkan, tampaknya akan menggantikan Nathan yang mulai kewalahan. Bola disapu oleh Hernando Ari dan gol bisa dimanfaatkan oleh Yakub Sayuri. Masih ada peluang lagi bagi Egi Maulana Fikri. Terhenti tadi Ratnar Oratmangun. Tantan Wong. Tantan kali ini bagi Vietnam.
Back control berhenti. Lagi-lagi Marcelino Ferdinand. Luar biasa mencoba memimpin serangan balik kali ini. Marcelino Ferdinand melepaskan Egy Maulana Fikri. Hampir saja mampu menggapai dan memberikan keunggulan 3 gol. Tapi Philip Nguyen tadi dengan cekatan mengamankan ini pertahanan Vietnam. Ya hanya 3 pemain di depan tadi, tapi hampir saya tadi Egy bisa lepas dari penjagaan. Dan serangan tadi pun berawal dari bagaimana Marcelino Ferdinand merebut bola. Dan ini dia konfirmasi ada Febriansyah yang masuk, ternyata memang seperti prediksi kita tadi menggantikan Nathan Choaon. Ya. Ini situasi di mana Edo sudah cukup lama tidak bermain di posisi back kiri karena tergeser oleh Rizal Hanusa di Liverpool. Bahkan beberapa situasi terakhir Edo ketika masuk menjadi penyerang sayap kiri. Tapi jadi dibutuhkan lagi di posisi back sayap kiri untuk mengamankan kemenangan. Masih kesempatan bagi Vietnam. Tanukan kali ini. Lagi-lagi Bui Quang Viet An ruang keempatnya. Tapi yang mengkhawatirkan justru ini center back yang mendapatkan peluang, dan ini menjadi pemandangan yang tentunya sangat tidak mengenakan bagi Vietnam ya. Dengan situasi mereka punya nama-nama seperti Tian Lim, kemudian juga Van Tuan, serta Limbak yang sempat masuk, justru yang mendapatkan peluang paling banyak adalah seorang center back kali ini. Jadi masalah tentunya. Meski menit keempat dengan tersisa 5 menit lagi di tambahan waktu babak kedua. Edo Febriansyah yang dicari Batantai datang menghadang, tapi Edo mampu menangkan bola tadi untuk sepersekian detik sebelum akhirnya mampu dihentikan oleh Batantai. Ya, hampir saya tadi Edo bisa merebut bola kembali, tapi Batantai pada saat akhir bisa melindungi bola, dan Ricky Kambua ya akan sudah masuk di lapangan bola ini menggantikan Ragnar Mangun. Main yang layak juga mendapatkan standing applause setelah penampilannya hari ini, mencetak 1 gol, tapi lebih dari gol yang dia tawarkan sepanjang pertandingan. Ya, masih ini dorong ke depan dan Ricky Kambua akan bertemu dengan Tom Hey kali ini. Waktu semakin menipis bagi Vietnam di tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Alveza untuk menutup laga persaingan di grup F ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang juga akan ada impactnya bagi kualifikasi Piala Asia di Saudi Arabia tentunya. Batantai lagi-lagi di-engage oleh Marcelino Ferdinand, dan kembali dia membuktikan kualitasnya, mampu menggiring bola, memulai skema serangan, lebarkan kepada Ricky Kambuaya. Umpan yang terlalu acute tadi dari sudut sulit dilepaskan oleh Ricky Kambuaya yang cuma dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta. Dan pemain pertama yang mengejar bola kembali adalah siapa lagi ya? Dikalungkan Marcelino Ferdinand. Disambut lagi oleh Ricky Kambuaya, sebuah pelanggaran terhadap Batantai. Ya, tapi Ricky juga tadi terlalu mudah ya untuk bisa kehilangan bola. Situasi di mana memang umpan bintang. Yang kita harus dapatkan. Bola bebas. Dengan tersisa 3 menit lagi, Tantan Long. Lalu ancaman yang akan dirasa oleh backline dari Indonesia. Hernando Ali keluar tadi. Hubner menyambut bola, dan kali ini diamankan oleh Edo Febriansyah. Hampir saya tadi ada salah paham antara Hubner dengan Hernando yang bertuju malah berkata, tapi Edo masih bisa mengamankan bola. Di situasi bahkan tadi sudah tidak ada pemain Vietnam yang ingin melakukan duel. Latihan yang sudah mulai dirasa para pemain, seperti mengganggu atau fokus dan konsentrasi. Dan tantangan yang harus dihadapi oleh pasukan Sintayong menuju akhir persaingan. Bola berbahaya, Hernando Ali lagi-lagi penuh percaya diri tadi meninju, dan Marcelino Ferdinand menggiring bola. Dibantu oleh Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, supporter luar bagi Indonesia. Ricky Kambuaya terlepas menuju sudut gawang, menjadi opsi terbaik atau justru menekan kali ini Ricky Kambuaya terus coba menambah keunggulan. Ya, tampak tidak ada instruksi untuk mengulur waktu tadi. Terus mencoba mencari bola tambahan dari Ricky Kambuaya, tapi Marcelino tampaknya tadi juga kecewa ya ketika Egy memutuskan untuk memberikan bola pada Ricky, padahal Marcelino sudah bergerak dan menginginkan reverse pass tadi ya. Mungkin bagi Kambuaya juga menuju sudut menjadi opsi terbaik. Sintayong mungkin juga berpikir demikian. Short corner ini harusnya untuk menghabiskan waktu, dan mungkin ini menjadi scene terakhir. Klip terakhir kita melihat Fitrusi sebagai pelatih kepala. Sangat berpotensi dengan kekalahan, tentunya tekanan akan terus diberikan. Oh, ini juga masih memberikan umpan kepada Hubner tadi. Edo Febriansyah